Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya derita penyakit lambung yang dirasakan oleh saya sesak napas, kepala pusing, dan nggak bisa tidur. Kemudian saya udah berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Langsung saya ke Bapak Ustadz Sony. Kata Pak Ustadz Sony, saya harus terapi 5 kali. 1 kali, kedua kali udah terasa, ketiga kali, 4 kali udah berangsur-angsur sembuh, kelima kali alhamdulillah penyakit saya udah sembuh. Awalnya saya sakit prostat, keduanya itu dinyatakan sakit ginjal, ketiganya bronkitis. Karena istri saya juga pernah berobat di Pak Sony Sutisna, kita langsung menuju tempat di Hutan Kayu, dikasih waktu 10 pertemuan sama Pak Ustadz Sony. Alhamdulillah dengan rahmat dan izin Allah, saya setelah 10 kali pertemuan dinyatakan telah sembuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Power of Soul, dan kita juga masih membahas tentang mengendalikan hawa nafsu negatif pastinya pemirsa ya. Nah pemirsa, tahukah Anda kenapa sih kita harus merundukkan hawa nafsu kita? Karena Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang dapat merusak hati manusia. Dia salah satunya antara lain kekikiran yang selalu ditaati, kedua hawa nafsu yang diikuti, dan 3 bangga terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Bazar. Nah Pak Ustadz, ini Rasulullah bersabda bahwasanya ini yang dapat merusak hati seseorang sehingga mengendalikan hawa nafsunya ini menjadi tidak balance atau menjadi negatif begitu. Salah satunya diantaranya ada kekikiran hati yang selalu diikuti, lalu juga kedua hawa nafsu yang diikuti, bahkan yang ketiga ini ada bangga terhadap diri sendiri Pak Ustadz. Ini gimana menurut Pak Ustadz? Iya itu, makanya saya katakan tadi di awal ya, bahwa dampak daripada rusaknya sebuah hati akibat kotoran-kotoran hati tadi, itu manusia itu banyak dampaknya ya. Seperti dia akan menjadi orang yang sangat kikir, dia juga bisa menjadi orang yang akan menuhankan hawa nafsunya ya, segala macam cara akan dihalalkan, baik itu cara itu merugikan orang lain apa tidak, dia tidak peduli ya. Ataukah juga dia suka bangga diri ya, pamer kekayaan, pamer ilmu, dia senang. Oh iya, dia senang kalau orang lain memuji dirinya. Itulah orang-orang yang ada masalah dengan hatinya. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah sistem. Jadi orang kalau hati sudah rusak, itu yang 3 tadi itu hanya bagian kecil mana dia. Iya. Nah, ada lagi, ada dia menjadi orang yang serakah, ya, dia menjadi orang yang ego, dia menjadi orang yang tidak mau mendengar pendapat orang. Ya, banyak sekali efek atau dampak dari hancurnya sebuah hati. Nah, ada dampak yang lebih jauh lagi para pemirsa. Ini yang Rasulullah ingatkan ya, bahwa ada yang lebih besar dari perang Badar ini. Hati-hati para pemirsa dengan ucapan Rasulullah, ada yang lebih besar dari perang Badar. Artinya apa? Artinya kalau manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ini, bisa-bisa akan terjadi yang namanya perang dunia. Perangnya lebih besar dari perang Badar ya. Terjadi perang dunia. Nah, ini kayak sekarang kan lagi rame nih. Ya, antara Amerika dengan Uni Soviet berhadapan-hadapan di Suriah. Betul. Ya kan, ini kalau sampai hawa nafsu di situ yang berperan, bisa terjadi perang nuklir. Ini dikatakan ada perang yang lebih besar dari perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Artinya apa? Kalau hawa nafsu ini tidak bisa dikendalikan, akan terjadi perang yang lebih gede lagi dari perang Badar ini. Nah, ini setelah kita lihat ujung-ujungnya ada di mana? Ternyata ujung-ujungnya ada di kotoran hati para pemirsa. Ini yang selalu saya katakan di dalam setiap pertemuan.
Mari kita arahkan. Ya, pada saat kita membaca Al-Quran, Betul. sholat, Iya. kita zakat, pada saat kita sedekah, pada saat kita haji, semua arahkan dalam rangka proses membentengi hati, membersihkan hati. Selalu koneksikan ke hati, koneksikan ke hati. Karena inilah sasarannya setan yang mau dirusak. Setan itu mau bawa kita ke neraka jahanam itu dengan ini yang dia kuasai. Ini yang dia kuasai. Dia tidak akan kuasai kemampuan bahasa. Dia tidak akan menguasai kemampuan kita berkostum. Yang dia kuasai adalah ini loh. Ini yang dia pegang, betul. Ini yang dia pegang. Kalau ini dirusak, selesai. Ini yang dikatakan oleh Allah. Kalau segumpal daging ini baik, baik semua loh. Tapi ingat, kalau segumpal daging ini rusak, rusak semua. Nah ini aja jagain. Sama kayak dalam sebuah komputer. Mungkin ada prosesornya atau ada apa. Otaknya komputer itu yang dijaga. Jangan terus kemudian perangkat luar yang dijaga. Ini yang dijaga, softwarenya ini. Ini kalau dirusak selesai udah. Nah inilah para pemirsa, makanya di dalam setiap pertemuan saya selalu katakan, yuk mari kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita, jaga hati kita. Insya Allah para pemirsa, kalau kita terus bisa menjaga hati kita, akhirnya kita bisa mengenali apa yang disebut hawa nafsu yang dapat merugikan kita itu. Jadi setiap kali hawa nafsu yang bakal merugikan kita mendekat kita tahu, oh saya udah diganggu sama dengki ini, oh saya udah diganggu sama sombong ini. Introspeksi diri, oh saya udah diganggu sama ujub nih, oh saya udah diganggu sama iri. Nah kalau kita udah terbiasa gitu kan enak begitu, daripada kita tidak mengenali hawa nafsu apa yang harus dilawan nih. Kita tidak tahu musuhnya apa, dan kita tidak tahu sasaran musuh itu mana yang mau ditembak di tubuh kita ini. Musuh kita kan setan para pemirsa. Setan itu dikatakan oleh Allah dalam kitab suci, dia sesungguhnya adalah musuhmu yang nyata. Perangilah dengan sungguh-sungguh. Para pemirsa, kalau kita mau perang sungguh-sungguh itu apa? Wah, kita mesti betul-betul kita persiapkan strateginya apa, semuanya apa. Jadi bukan asal-asalan. Nah kita manage dulu, kita kenali tubuh kita ini terdiri dari apa. Di bagian tubuh kita ini terlemah itu apa. Kalau itu dihajar sama musuh, selesai kita. Di mana? Itu adanya di hati. Jadi kalau hati kita ini kita lengah, kita buka, dihajar sama setan, berangkat kita ke neraka jahanam. Berangkat kita ke neraka jahanam. Ya kan? Nah ini yang harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Nah itu tadi. Pada saat kita membaca kitab suci Al-Quran, koneksikan ke hati. Pada saat kita sholat, koneksikan ke hati. Pada saat kita puasa, koneksikan ke hati. Insya Allah kalau kita terus sering melakukan itu, para pemirsa, subhanallah, apa yang ditakutkan oleh Rasulullah insya Allah tidak akan terjadi. Yaitu apa? Kita kalah dalam perang yang lebih besar dari perang Badar. Ini perang bukan main-main. Luar biasa. Ya, bahkan Rasulullah aja menggambarkan ini lebih dahsyat dari perang Badar. Kenapa? Karena taruhannya neraka jahanam, para pemirsa. Ini taruhannya neraka jahanam. Maka kita harus kenal dulu dari struktur tubuh kita ini mana yang terlemah, yang bisa membuat kita berangkat ke neraka jahanam. Itu ada di hati, para pemirsa. Ada di hati itu. Makanya mari kita jaga hati kita. Baik pemirsa, pembahasan kita semakin menarik saja untuk tema kita yang sangat luar biasa, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Namun kita harus break dulu sebentar. Nah nanti di segmen 4 kita akan menghadirkan Ibu Ferni. Beliau terkena gagal ginjal. Nanti kita akan berbincang-bincang setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko. Kami tidak menggunakan obat, jamu, pijat-pijat, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari saya habis pulang jalan-jalan dari Malaysia, pas mau mengangkat koper, mendadak tangan saya kayak terkilir. Tapi itu sakitnya bukan hanya terkilir biasa, itu
itu kayak bunyi krek begitu. Habis berapa hari saya pergi ke dokter dan di ronsen, ternyata hasilnya ada pergeseran tulang. Habis itu saya datang ke terapi Pak Sony Power of Soul dan saya diterapi 3 kali. Dan dengan hasil itu saya sembuh total. Sakit di mana malam kalau saya tiba-tiba bangun dadanya debar-debar, ada jadi tidak bisa tidur, terus rasa ketakutan yang melebihi dari normal, dan itu yang disebut gejala psikosomatis sebetulnya. Jadi saya coba berobat ke sini, dan setelah saya terapi yang ke-3 kali, yang seharusnya memang ada sekitar 5 kali, saya sudah merasa nyaman. Ya, terima kasih, puji Tuhan, saya sembuh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita juga sudah memasuki segmen 4. Nah, seperti janji saya tadi, di segmen 4 saya akan menghadirkan bintang tamu kami atau sebuah testimoni yang alhamdulillah telah diijabah oleh Allah doanya, yaitu Ibu Ferni. Beliau usianya 38 tahun, beliau terkena gagal ginjal pemirsa ya. Nanti kita akan berbincang-bincang. Nah, untuk pemirsa, jika Anda ingin mendapatkan pedoman hati pemirsa ya, kita punya buku karya Pak Ustadz Sony Sutrisna, buku dan DVD tausiahnya begitu. Kita punya judul diantaranya nih pemirsa, judulnya yaitu Power Soul ya. Ini seorang penyembuh, dan ini Anda bisa dapatkan di seluruh toko Gramedia seluruh Indonesia pastinya ya. Atau Anda juga bisa langsung dapatkan di kantor kami di Power of Soul yang tepatnya berada di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Anda bisa telepon dulu sebelumnya ya di 0218582029. Baik, kita akan sapa dulu Ibu Ferni. Assalamualaikum Ibu. Salam. Apa kabar? Baik. Keadaannya jauh lebih baik ya. Iya. Ibu usianya 38 tahun, ini sangat muda sekali, tapi sudah dinyatakan gagal ginjal oleh dokter waktu itu ya Bu ya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah ada riwayat penyakit lain sebelum gagal ginjal begitu? Ya ada, waktu itu saya sakit kista. Oh, ada kista dulu Iya. awalnya, Iya. baik. Terus saya berobat saya kan ke dokter nggak disuruh operasi, tapi Iya. saya nggak mau. Terus saya ke alternatif, Iya. dikasih diurut, Iya. sama dikasih jamu. Iya. Memang sih saya sembuh gitu ya dengan obat itu, tapi Cuman efeknya jadi penyakit baru gitu ya. Soalnya saya sehari tuh makan kapsulnya 30 kapsul. Luar biasa, ini banyak banget ya. Iya, sekali minum tuh 10, kan 3 Iya. kali minum, terus Benar. ada yang diseduh juga. Benar, gitu. belum herbal-herbal yang lainnya Iya. begitu ya. Terus suatu hari saya lagi minum, habis makan minum, terus Iya. kok kakinya bengkak gitu. Iya. Saya pikir ini kenapa gitu, saya nggak pernah punya asam urat ya. Terus saya ke dokter. Ibu periksa lagi deh tuh ya. Ke dokter malam hari tuh ya. Iya. Terus di lab juga katanya sakit gagal ginjal. Wah, jadi penyakit Gitu. baru ya. Iya. Nah, pada saat itu perasaan Ibu bagaimana? Kok ini saya awalnya penyakit kista, namun saya lagi datang ke dokter dan menunjukkan diri Ibu, ini ada penyakit baru. Nah, ini bagaimana Aduh, perasaan kayak Ibu waktu disambar itu? petir siang bolong. Karena yang tadinya kita berikhtiar untuk berobat begitu ya, ini Iya. menjadi malapetaka begitu ya. Terus saya disuruh sama dokter itu disuruh ke rumah sakit Iya. selanjutnya yang lebih besar ya. Iya, rumah sakit besar di Iya, Jakarta ya. iya. Oke. Terus tapi saya nggak mau ya. Saya langsung ke Pak Ustadz Sony aja. Iya, nah jadi pemirsa, Ibu Ferni ini ternyata awalnya terkena penyakit kista pemirsa ya. Namun penyakit kista ini Ibu tidak melakukan operasi di dalam dunia medis, namun Ibu melarikan diri atau mengobati diri Ibu di dalam dunia herbal. Namun Iya. pemirsa ini nggak tahu apa yang terjadi. Ternyata setelah Ibu mengkonsumsinya, ternyata penyakit kista ini malah menjadi penyakit baru, yaitu penyakit gagal ginjal ini begitu ya. Nah, pada saat itu kistanya Ibu sembuh berobat di herbal atau bagaimana? Ya udah sembuh, udah Iya. sembuhan, tapi udah 3 kali datang gitu. Tapi terus bengkak gitu kakinya, terus saya nggak ke Betul. situ lagi. Iya, Ya kan benar. saya kan terus berobat
itu ke Pak Ustadz Sony. Memang awalnya saya waktu itu mau kista itu mau ke tempat Pak Ustadz gitu kan. Tapi saya kan cari yang lebih dekat waktu itu. Iya, waktu itu ya. Tapi memang mungkin takdirnya dari Allah memang saya harus melewati harus ke Pak Ustadz Sony gitu. Mungkin ya, benar. Akhirnya dikasihnya ke Pak Ustadz Sony juga gitu. Biar jauh juga dilakoni. Iya, jadi memang gitu. Ibu ini memang pada saat itu Ibu jauh, Ibu tinggal di mana waktu itu? Di Cinere. Cinere ke Jakarta Timur cukup Kalau yang jauh, itu ya? dulu di Senayan. Di Senayan, agak dekat kan gitu. Iya, baik. Ini kalau mengenai penyakit Ibu untuk gagal ginjal, ini sebenarnya waktu Ibu datang ke Pak Ustadz Sony, gejala apa aja yang Ibu rasakan? Ini kakinya bengkak banget ya, tadi saya dengar ya? Iya, ya? pakai sendal juga susah gitu. Oke, ini bengkak banget, terus dibuat jalan masih bisa nggak Bu? Buat jalan sih bisa, nggak terasa sakit, cuman bengkak. Iya, bengkak ya, cuman nggak nyaman ya keadaannya ya. Terus Ibu juga mengalami mual-mual agak, iya, agak mual dikit gitu. Mengalami mual-mual yang berlebihan. Kalau minum tuh, habis minum tuh terasa tuh airnya turun gitu, terasa dari paha ke iya, kaki. jadi waktu itu Ibu juga dibatasi dong minumnya? Ya, iya. Iya, benar. Kalau pemirsa yang Anda ketahui, kalau penyakit gagal ginjal ini memang minum saja dibatasi gitu ya, karena kaki bengkak gitu ya. Terus juga gejalanya juga ini gejala awal dari gagal ginjal bisa juga benar nih pemirsa ya, adanya terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan. Nah, untuk itu Ibu, ini kan Ibu juga sudah berobat ke herbal ya. Bahkan Ibu juga sudah cerita sendiri bahwasanya Ibu mengkonsumsi herbal ini tiap harinya hampir 30 kapsul. Iya, jadi ini benar terkena penyakit gagal ginjal karena Ibu merasakan bengkaknya yang di kaki begitu ya. Dan setelah itu Ibu tahu dari mana Pak Ustadz Sony ini? Tahu dari dari salah satu stasiun TV swasta. Ibu menontonnya? Iya. Oke, menontonnya lalu Ibu melakukan terapi di Power of Soul begitu? Iya, betul. Iya, terapinya apa aja Bu? Kalau boleh tahu? Terapinya 1 jam sama asisten. Iya. Tapi langsung ketemu Pak Ustadz Sony ya? Iya. Terus habis asisten 1 jam, baru Pak Ustadz Sony sekitar 15 menit. Iya, jadi Ibu melakukan terapi di Power of Soul. Ini kalau boleh tahu, dinyatakan sembuh setelah berapa kali terapi Ibu? 4 kali. 4 kali terapi ya? Iya benar. Saya tuh waktu itu datang, saya ingat banget, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Iya. Setiap itu hari. 4 hari. Setiap hari Ibu sudah merasakan perubahan. Udah. Yang keempat tuh udah sembuh sampai sekarang, udah 6 tahun. Nah, ini kan Ibu sudah melakukan 4 kali terapi di Power of Soul. Ya, terapinya dilakukan dengan cara doa kah atau bagaimana Bu? Terapinya apa aja yang Ibu alami? Terapinya ya itu dihangatkan sama sama asisten. Terus baru diterapi dengan ada positif dari Pak Ustadz Sony. Lalu juga dikasih minyak ya? Iya, dikasih air mineral sama ibu yang bengkak ya. Oke, terus lalu juga dikasih air putih? Iya, diminum. Kalau minyak diolesin di yang sakit, yang bengkak. Iya, jadi pemirsa, Ibu Ferni ini usianya 38 tahun, beliau terkena penyakit gagal ginjal, awalnya terkena penyakit kista begitu. Namun ini karena Ibu mungkin salah memilih pengobatan, akhirnya larinya ke gagal ginjal begitu ya. Dan Ibu sudah melakukan 4 kali terapi di Pak Ustadz Sony dengan cara terapi di Power of Soul begitu ya. Nah, ini Ibu sudah merasakan berapa kali terapi? Yang pertama kali Ibu kan sudah 4 kali terapi. Ini Ibu sudah merasakan perubahan atau kaki Ibu sudah agak lebih kempes di terapi keberapa Ibu? Kedua sih, pas 3 kempes ya? Benar. Kedua, terus pas ketiga kempes benar-benar nggak bengkak lagi. Luar biasa ya, alhamdulillah. Dan ternyata tidak perlu operasi. Kalau keempatnya itu hanya untuk ini aja ya, apa ya lebih dituntasin lagi gitu ya. Iya. Tapi 3 udah kempes, udah nggak ada bengkaknya. Luar biasa. Gitu. Baik, saya tanya dulu Pak Ustadz Sony. Pak Ustadz Sony, Ibu Ferni ini ternyata katanya sakit gagal ginjal ya Pak Ustadz ya. Bahkan beliau datang ke Pak Ustadz pada saat kakinya bengkak Pak Ustadz ya. Ini kenapa setelah melakukan 4 kali terapi, ini beliau sudah merasakan perubahan yang cukup besar begitu Pak Ustadz Sony? Iya, ini saya pikir apa ya, kehendak Allah ya. Iya. Ibu Ferni ini sembuh kan karena kehendak Allah. Betul. Bukan karena kemampuan saya ngobatin gagal ginjal, tapi memang sembuh karena Allah para pemirsa. Jadi saya tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Nah, Ibu Ferni ini sakit gagal ginjal dicoba oleh Allah. Mungkin karena keimanannya dari tingkatkan, derajatnya tingkatkan, sehingga dicoba oleh Allah. Karena kesabarannya, percaya, maka dijabah oleh Allah. Namun pada kesempatan yang baik ini juga saya mau mengingatkan diri saya juga dan kita semua bahwa seberat apapun kita punya penyakit, termasuk gagal ginjal,
yang saat ini mungkin belum ditemukan obatnya. Jangan pernah mengenal kata putus asa para pemirsa. Masih ada obatnya, yaitu kekuatan doa. Bermohonlah kepada Allah. Kalau Allah berkata jadi, maka jadilah. Sembuh ya sembuh. Dan tadinya kakinya bengkak, hilang. Itu kejadian kira-kira 5 tahun yang lalu ya. 6 tahun. 6 tahun ya. Oh, kejadian 2010 ya? Sekarang beliau 6 tahun kemudian